Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat, dari hidayah dan taufiknya sehingga kita dapat duduk hadir di majlis yang mulia ini. Semoga senantiasa Allah menambahkan nikmatnya dalam kehidupan kita. Amin. Dan juga memberikan kita keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah bapak-bapak yang saya muliakan, melanjutkan pengajian fikih kita masuk ke fasal berikutnya, yaitu hal-hal yang membatalkan sholat ya. Kemarin ada 14. Yang pertama dengan sebab hadas, yang kedua dengan sebab kejatuhan najis kalau tidak langsung dibuang seketika dan membuangnya tanpa membawanya atau memegangnya, dan yang ketiga dengan terbukanya aurat apabila tidak langsung ditutup, yang keempat dengan mengucapkan 2 huruf atau 1 huruf tapi memberikan pemahaman dan dilakukan dengan sengaja, yang kelima dengan sebab yang membatalkan puasa dengan sengaja, yang keenam dengan sebab makan yang banyak lupa, yang ketujuh 3 kali gerakan berturut-turut, gerakan tubuh yang berat, tangan, kaki, kepala ya, walaupun lupa. 3 kali gerakan berturut-turut walaupun lupa itu membatalkan sholat. Yang ke 8 dengan lompatan ya, melompat lagi sholat, lompat itu ngebatalin sholat. Yang ke-9 dengan memukul ya, memukul yang menggerakkan anggota tubuh, jadi pukulannya ngegentak. Kalau pukul kagak ngegentak begini doang enggak ya. Terus berapa? 10 ya. Dan menambahkan rukun fi'li secara sengaja, nambahin ruku apa nambahin sujud ya, itu namanya rukun fi'li secara sengaja, batalin sholat. Tapi kalau nambahin rukun qauli enggak. Kayak misalkan Fatihah, habis baca Fatihah ya dibaca Fatihah lagi, enggak masalah walaupun Fatihah itu rukun ya. Terus wa taqaddum ala imamihi bi ruknaini fi'laini, dan juga ngebatalin sholat kalau kita ngeduluin imam lebih dari 2 rukun. Imam masih berdiri, kita udah ruku. Terus imam masih berdiri, kita bangun dari ruku, i'tidal. Itu udah 2 rukun tuh. Ruku rukun pertama, i'tidal rukun yang kedua. Imam masih berdiri, kita mau sujud, batal sholatnya si makmum. Bukan batal jamaahnya, batal sholatnya makmum. Atau makna yang lain berakibat. Jadi makmum ruku, imam masih berdiri. Terus imam mau ruku, dia bangun i'tidal. Imam mau bangun i'tidal, dia mau turun ke sujud, batal juga sholatnya si makmum. Dan ngeduluin imam itu hukumnya haram ya. Ngeduluin imam dalam sholat, imam belum gerak, kita udah gerak duluan, itu hukumnya haram. Itu di dalam rukun fi'li ya. Kalau rukun qauli gimana? Nggak jadi masalah ya, cuman tetap afdolnya kita baca setelah imam, kayak Fatihah. Kapan kita baca Fatihah kalau lagi sholat berjamaah? Ntar kalau sudah waladhdallin amin, imam baca surat, kita baca Fatihah gitu. Jangan imam baca Fatihah, kita baca Fatihah juga ya. Takbir apalagi, kalau takbir ngeduluin imam kagak sah sholatnya. Imam belum takbir, dia udah takbir duluan, kagak sah. Itu ngeduluin rukun qauli ya. Nah, jadi bacaan Fatihah atau tasahud, sekira-kira imam udah mulai baca, kita baca. Itu namanya di dalam rukun qauli. Begitu juga salam. Imam belum salam, kita udah salam misalkan. Kalau sengaja sama ngebatalin sholat. Tapi kalau seandainya lupa, enggak. Ulangin lagi nanti bareng setelah imam ya. Itu ngeduluin imam dengan 2 rukun
fi'li maka membatalkan sholat. Tuh. Begitu juga ngebatalin sholat wa takhallufu bihima bi ghairi uzrin, tuh ya. Yaitu ketinggalan sama imam dengan 2 rukun. Kalau tadi mah ngeduluin, ini ketinggalan. Imam ruku dia masih berdiri. Ya. Imam i'tidal dia juga masih berdiri. Imam mau sujud dia kagak ruku masih berdiri juga, batal juga sholatnya si makmum. Jadi jangan sampai ketinggalan juga dua rukun oleh si imam. Kecuali kalau ada uzur. Kalau ada uzur itu sampai 2 rukun yang panjang ya. Nah, seperti contohnya misalkan imam terlalu cepat bacanya. Kita belum kelar Fatihah, imam udah ruku. Mau nggak mau kita ngelarin Fatihah dulu, kecuali kalau yang masbuk. Ya, kalau yang masbuk itu nanti Fatihahnya ditanggung imam. Fatihah nggak selesai, udah langsung ikut ruku. Tapi kalau nggak masbuk, ya, artinya yang takbirnya itu langsung habis imam takbir dia takbir, itu namanya makmum yang muafik, yang barengan nama imam. Tapi kalau masbuk, imam udah baca Fatihah atau udah baca surat dia baru takbir, nah itu namanya masbuk. Masbuk itu bukan hanya ketinggalan 1 rakaat, ketinggalan Fatihah juga udah termasuk masbuk. Nah kalau dia masbuk belum selesai baca Fatihah, maka dia nanti imam udah ruku, udah tinggalin Fatihahnya, dia ikut ruku sama imam. Karena si masbuk ini Fatihahnya ditanggung imam. Tapi kalau yang takbirnya itu langsung habis imam, mau nggak mau dia harus nyelesain Fatihah. Nah itu kalau ada uzur kayak tadi, maka sampai 2 rukun yang panjang, yaitu sampai sujud yang pertama ya. Jadi imam udah sujud, maka si makmum ini belum turun juga. Kalau imam udah bangun dari sujudnya untuk duduk di antara 2 sujud, maka batal baru sholatnya si makmum ya. Tapi kalau nggak ada uzur, cuman sampai i'tidal doang, imam mau sujud ketinggalan 2 rukun, batal ya, bi ghairi uzrin, tanpa adanya uzur. Makanya gerakan sholat itu ketinggalan 1 rukun juga hukumnya nggak bagus, makruh. Jadi kalau mau imam gerak sebelum imam selesai, kita udah gerak gitu. Jadi jangan nungguin imam selesai baru kita gerak turun. Imam nih mau ruku, jangan nungguin imam udah posisi ruku kita baru gerak. Tapi imam udah mau selesai baru kita gerak. Ngebarengin juga hukumnya apa? Makruh. Kita ngebarengin imam dalam gerakan hukumnya makruh dalam sholat ya. Ngebarengin ya makruh, paling enggak kita belakangan sedikit. Jadi sekira-kira imam belum selesai dari gerakannya, kita udah mulai gerak ya. Tuh. Begitu juga membatalkan sholat dengan niat kita membatalkan sholat. Jadi kita lagi sholat, kita niat batalin sholat, udah batal tuh dengan sebab niat. Terus begitu juga wa ta'liqu qat'iha bisain, menggantungkan untuk ngebatalin sholat dengan sesuatu ya. Kayak misalkan hujan, lagi sholat nih, tahu-tahu udah geledek. Nah, kalau hujan batalnya sholat. Nah itu udah kita menggantungin niat, walaupun hujan belum turun udah batal sholat kita. Dan juga ragu di dalam membatalkan sholat, batalin gak ya, nah itu udah batal juga tuh ya. Nah, itu udah membatalkan sholat. Itu 13 ya daripada hal-hal yang membatalkan sholat. 14